Oke, ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan semua. Terima kasih atas sediaan waktunya ya, dan komitmennya. Pagi hari ini dadakan kita zoomnya, Pak ya. Pak, kok dadakan zoomnya? Ya, ya, kita dapat informasi kemarin ada ketentuan baru terkait SLA ya, SLA, PKPLK. Ya, jadi saya akan tampilkan materinya. Tunggu sebentar. Bentar ya. Di Palembang. Oke, apakah materinya sudah terlihat? Sudah ya? Ya, oke. Nah, jadi rekan-rekan, apakah di sini semuanya ada yang belum mengetahui bahwasanya sekarang kita udah ada ketentuan wajib menjalankan aplikasi Prima Clean and Care. Siapa yang belum terinfo, Pak? Apakah semuanya sudah terinfo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sejauh Sudah. ini, sejauh ini sudah, bagaimana Pak. perkembangannya, Pak? Apakah ada kendala yang tidak bisa login atau yang lain atau masih bingung? Apakah ada yang mengalami kendala tersebut? Ada Pak, kendalanya Pak. Apa kendalanya apa, Pak? Salah satunya, Pak. Salah satunya RAM HP-nya tidak sesuai. RAM HP 2 itu kadang nggak mau terinstallnya. Tidak bisa terinstall. Sudah coba di handphone yang lain, Pak? Apakah sama? Tidak bisa install? Bisa. Kalau handphone kawan bisa Pak. Triknya adalah pinjam aja, Pak, telepon Pak Sapa mungkin ya, atau telepon Ya, atau handphone yang lain. Kan itu kan ada user, ada apa namanya? Password ya 12345. Jadi ya. solusinya bagi rekan-rekan yang mengalami kendala tidak bisa login, Pak, di HP aku berat misalnya kan, ya udah pinjam HP Pak Sapam, izin untuk pelaporan. Yang paling penting kita harus tahu nama penggunanya, PKPLK kode berapa, kemudian kata kuncinya 12345. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak melaporkan karena bisa pinjam HP rekannya, Pak. Ya, jadi itu solusinya bisa. Ya, selain tidak bisa login, ada lagi kendala lain, Pak? Apakah rekan-rekan punya kendala lain selain tidak bisa login? Ada Pak. Kami belum bisa Pak dari tim Jambi. Unit unit Jambi, kenapa Pak? Unit Jambi, Pak? Punya kami belum bisa Pak, Juliandi Pak. Ya, Belum kenapa? bisa login. Belum bisa login. Keterangannya apa, Pak? Tidak ditemukan datanya. Oh, berarti belum terdaftar. Nah, jadi khusus untuk kendala kita yang belum terdaftar, rekan-rekan boleh japri saya, ya WA, hubungi saya nanti saya bantu proses daftarkan. Kemudian untuk sementara pelaporannya manual, Pak ya, Pak Juli ya. Jadi manual, Oh, laporkannya foto secara langsung pakai handphonenya, kirim ke grup. Itu namanya oh laporannya oke gitu Pak. yang manual. Yang manual itu pelaporan manual khusus yang belum terdaftar atau tidak bisa login. Ya, kayak contoh kemarin di KCP Demang itu belum terdaftar. Jadi Pak Sohardi ya dan Pak Juli bisa reportnya manual saja, kirim ke grup ya. Oh Untuk bisa yang Pak, ya, Pak. untuk yang pagi dan sore ya. Jadi tipsnya seperti itu, jangan sampai kita itu terbukti memang salah, tidak berusaha untuk melaporkan, ya itu jelas nanti jadi temuan, Pak. Ya, jadi Oh, oke, gitu. alternatifnya seperti itu manual saja, ya. Jadi seperti itu. Ya Pak, Selain ya itu Pak. ada lagi, Gitu.
Ada lagi? Ada Pak, Apa? dari unit Merlong Pak. Ya, kendalanya apa, Pak? Eh, Pak, bisa nggak aplikasi itu Pak, kita foto satu ruangan, terus kita Mm-mm. keluarkan lagi Pak. Sebelum kita bereskan, kita foto-foto dulu. Oke, pertanyaan bagus, Pak. Ya, ya banyak masukan kemarin terkait, wah ini Soalnya Pak, laporan kalau ini. Mm-mm. suatu satu ruangan, kita bereskan Ya, sampai selesai, baru foto lagi, apa kerjanya. ya, ya, benar, Pak. Jadi, karena aplikasi ini masih baru dan butuh perkembangan lagi dan lagi, terkait kendala kita ketika foto dulu, kemudian kita bersih-bersih, lalu kita mau foto lagi error. Ya, jadi triknya seperti ini, Pak. Mending kita bersihkan dulu area yang ingin kita bersihkan. Misal, kita ingin bersihkan galeri ATM. Ya, di format submit sebelum, di format submit sebelum itu lebih baik jangan diisi dulu, kita bersihkan dulu. Setelah sudah bersih, baru langsung kita foto. Jadi foto yang kita foto itu dalam kondisi semua sudah bersih. Ya, sebelumnya sudah bersih. Sesudahnya juga sudah bersih. Kemudian kan ada keterangan. Keterangannya bersih, kotor, atau proses. Ya, kita beri keterangan bersih sajalah untuk yang menu sebelum. Jadi triknya itu aja, Pak. Jadi tidak error Gimana Pak? aplikasi. Oh, masih bingung ya? Macam-macam Pak. Eh, Ya, jadi kita kan buka aplikasi, Pak. Ya. Nah, coba diperhatikan gambar ini. Ini kan ada menu sebelum. Ya. Nih ada menu sebelum dan menu sesudah. Jadi untuk foto sebelum itu boleh diisi dengan foto kita yang sudah dibersihkan. Begitu juga dengan foto sesudah itu boleh diinfo dengan foto yang sudah kita bersihkan juga. Karena yang paling penting adalah report bersihnya, report sesudahnya. Jadi jelas aplikasi itu tidak ada jarak rentang waktu yang terlalu lama. Jadi tidak error aplikasinya. Itu aja triknya, Pak. oke. Ya Pak. Ya, Pak Terima ya. kasih Pak. Oke. Jadi itu aja tipsnya. Yang penting hari itu kita sudah melaporkan dan kondisinya sesuai data yang diminta, kayak banking hall, pantry, foto yang kita laporkan itu memang dalam kondisi bersih. Bisa dipahami, Pak ya? Ya Pak. Oke, sip. Terima kasih Ya. Pak. Oke, ya, itu aja. Selanjutnya ada lagi? Ada Pak, izin Pak dari Ya, pengabuan Pak. ya, gimana Pak? Pola tungkal ya? Eh, Mm-mm. iya Pak, Mm-mm. user saya Pak masih di unit lama Pak, bukan di unit pengabuan, masih di unit kota Pak. Oh, oke, ya, siap. Jadi rekan-rekan untuk kendala ukernya belum update, Pak, ini masih perlama. Jadi untuk sementara kita abaikan dulu untuk ukernya. Yang paling penting ketika kita login itu nama kita benar. Nama dan identitas kita benar. Nah, karena yang kita nilai itu dari namanya, nama pekerjanya yang melaksanakan data submit penginputan aplikasi ini, Pak. Untuk yang ukernya yang salah nanti akan dilakukan update. Tunggu aja, Pak, nanti Baik diupdate Pak, uker yang baru. Jadi tetap baik Pak. jalan, Pak ya. Makasih Pak. Yuk, Siap. sama-sama, Pak. Oke, lanjut. Ya, Pak ada izin Pak, lagi? Ya, boleh, silakan. Pak gini kan dari Pak Redo tadi kan itu unit kota juga Pak. Sedangkan Ya. saya kan juga laporannya unit kota juga Pak. Jadi otomatis kan Mm-mm. kami berdua kan sama-sama unit kota yang dilaporkan. Jadi Mm-mm. gimana itu Pak? Oh, keterangannya sama. Unit kota juga. Iya sama-sama unit kota. Ha-ha. Oh, oke. Enggak apa-apa. Pokoknya itu bukan salah di Bapak karena nama usernya sama. Yang dinilai tarik data itu adalah nama pekerjanya, Pak. Artinya nama Bapak ini. Oh Misalnya nama oke Bapak siap. siapa namanya, Pak? Amin. Nah, misalnya Pak Amin. Pak Amin hari ini udah melaporkan, ya, terlepas nama ukernya sama, itu nanti urusannya kantor pusat, Pak. Yang penting hari itu Oh kita sudah melaporkan, ya. Dan terima kasih tadi sudah melaporkan unit ukernya sama. Nanti akan kita tindak lanjuti, Pak ya. oke siap Pak Oke, siap. sementara tetap jalan, Pak ya. Oke Oke, iya Pak siap. makasih. Dah, aman. Oke makasih Pak ya.
Ya, sama-sama. Lanjut ya. Jadi untuk aplikasi minta tolong mulai hari ini dijalankan ya sesuai instruksi. Kemudian ini terkait SLA. Nah, jadi rekan-rekan tuh punya standar layanan ya, dan standar layanan ini merupakan rekomendasi nanti untuk evaluasi perpanjangan kontrak rekan-rekan. Ya, jadi di sini berdasarkan instruksi dari surat BRI ya, bahwasanya kita nih minta pelaporan itu pagi dan sore. Jadi pelaporan aplikasi itu ini yang terbaru ya. Yang terbaru dia minta sesinya ada dua. Sesi satu jam 6 pagi, startnya sampai jam 9 pagi. Kemudian sesi dua, startnya dari jam 3 sore sampai jam 5 sore. Nah, jadi silakan rekan-rekan menyesuaikan. Kalau udah masuk tank jamnya pelaporan, laporkan Pak. Ya, usahakan laporkan. Ya, usahakan laporkan. Jangan sampai hari itu tidak melaporkan. Nanti ditarik data kantor pusat, ternyata nama rekan-rekan kosong. Tidak melaporkan sama sekali. Nah, itu yang salah, Pak. Kekhawatiran kita adalah ketika rekan-rekan tidak melaporkan, ya artinya siap-siap. Ya, siap-siap untuk dievaluasi. Karena ini pelaporan ini langsung ke kantor pusat. Ya, bukan ke kantor cabang, melainkan langsung linknya ke kantor pusat dan benar-benar dicek itu, Pak. Ya, jadi ini kami himbau lagi khusus sesuai SLA, pelaporan aplikasi Prima Clean and Care dilaporkan 2 kali, pagi dan sore. Sampai sini paham, Pak ya? Halo? Jadi Pak, Ya, foto di grup WA tuh masih juga Pak? oke. Masih Nah, di jadi foto juga. ya seperti ini aja, Pak. Karena ini sudah diminta dia pagi dan sore pelaporan via aplikasi, kita tetap menyesuaikan dengan masing-masing grup PKPLK-nya. Karena masing-masing grup PKPLK saya lihat ada isinya Bapak SPO, ada isinya Bapak Amol, kemudian ada isinya Bapak Pinca. Ya, tetap dilaporkan seperti biasa, namun yang di aplikasi jangan lupa. Ya, rekan-rekan ya. Karena nanti kalau kita hanya hanya melaporkan via aplikasi di grup kita tidak laporan, nanti kita kena tegur Pinca pula atau kena tegur Amol atau SPO. Nah, marah lagi. Mending kita jalan dua-duanya, Pak, sekalian. Ya, sementara ini jalankan dulu seperti itu karena kita masih proses sosialisasi kan. Nah, masih tahap sosialisasi. Nantinya lama-lama user kita BRI pun akan mengetahui oh bahwasanya sekarang udah ada aplikasi. Jadi itu ya rekan-rekan ya. Halo, Kok ada yang ingin Ya, Pak. ditanyakan? Ada yang masih bingung? Halo, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana, Assalamualaikum, Pak? Pak. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Dari Bang Ya, Pak Afri. Heri, gimana Pak Heri? Maaf, Pak. Sebelumnya kan kemarin kan Ah, untuk aplikasi itu kan yang dipakai pagi hari kan, ah, ah. sorenya kan manual. Mm-mm. Ya, jadi kalau untuk sore itu kan kadang-kadang orangnya nggak tentu, Pak. Mm-mm. Orangnya terpaksa harus jam 8 lewat gitu kan, Pak. Ya, kalau untuk Ya, pelaporannya manual, ini sorry Pak ya saya potong. Kalau untuk pelaporannya manual yang sore, nggak masalah, ya, udah lewat jam. Tapi kalau untuk yang di aplikasi jangan sampai lewat Pak. Dibuat alarm lah Pak, ya, dibuat alarm atau dibuat pengingat di handphonenya. Dan, oh jam 15 waktunya laporan sore atau jam 4 sore selesai jam layanan. Oh, aku harus laporan hari ini. Yaudah, kita laporkan di aplikasi. Seperti itu aja Pak Eri. jadi untuk sekarang nih sorenya pakai aplikasi, Pak ya. Ya, sore juga diminta aplikasi Pak. Heeh.
Dua jadi Pak. Jadi dua, Pak. Ya, Jadi dua emang. Satu ya benar. petugas tertentu yang harus. Mm-mm. Oke, siap. Ada dua Pak, pagi dan sore. Oke Pak Eri, paham ya? Sorenya jam berapa Paham. Pak ya? Sorenya startnya dari jam 3 sore sampai jam 5. Ini kalau untuk di aplikasi. Kalau kita laporan di manual, ya mau sampai jam 6 atau 7 malam enggak masalah. Misalnya kan. Nah, tapi yang kami eh, tegaskan lagi, di aplikasi jangan lewat Pak. Ya, jangan lewat jam. Ibarat kata, tank jam 4 sore udah tutup layanan, ayolah kita bersih-bersih, langsung laporkan di aplikasinya. Itu Nah, aja ini Pak. yang bikin gawe tuh. Tuh, Ah, halo? coba. Yo, gimana Pak? Cukup ya? Saya lanjut ya. Oke, kemudian Pak izin Pak, ya gimana? Pak izin, Pak. Itu lagi Pak, mau tanya Pak, kan masalah pelaporan tadi kan jam 3 yang sore Pak ya, jam 3 sampai jam 5 kan Pak. Nah kan karyawan kan biasanya kan Pak pulangnya kadang kan malam kan. Nah Hmm, pas kita mau laporan itu kan posisinya kan misal nih ruangan kerja karyawan kan. Nah karyawan ini kan masih lengkap nih Pak, misal masih lengkap mm-mm. atau masih ada karyawan. Nah, itu tetap kita foto atau gimana Pak? Tetap foto aja Pak. Nggak apa-apa Nggak dilaporkan. apa-apa Yang Pak ya? penting, yang penting terlihat rapi. Kita kan punya feeling, oh kayak ini kursinya dirapi sedikit, rapi sedikit. Atau Oh iya, lantainya iya Pak. kita bersihkan sedikit, bersihkan. Yang penting pas foto pelaporan itu, meskipun ada pekerjaannya, tidak masalah Pak. Yang penting kita sudah report sesuai jam. Ya, itu aja Pak Soleh ya. Pak. Pak, Ya, Pak, siap. Masuk kayaknya. Ada Pak, izin Pak. ya Pak. Ya, selamat pagi. Gimana Pak? Ini pagi Pak, ini saya nih dari Lahat Pak. Lahat ya. Unit Ya mana begini Pak? Pak, saya kan Lanjut. di Perambakti di cabang Pak. Mm-mm. Nah, Perambakti cabang, kita kan di rolling Pak. Ada perollingan terus di Lahat nih Pak. Ya. Nah, jadi status saya kan masih Perambakti Pak. Jadi mau laporan itu gimana Pak? Oh, Kan gini nggak ada aja. di daftar itu Pak. Siap, benar. Jadi untuk Paling saya pramu melapor manual aja Pak. benar ya. Jadi untuk Pramubakti yang dulunya Pramubakti di cabang sekarang udah dimutasi ke unit ya. Jadi Iya Pak. kita kendalanya belum terdaftar, laporkan manual saja Pak di grup. Oh baik Pak, baik Pak. Oke, yang Itu saja penting Pak. Terima kasih Pak. benar Pak. Jadi ketika kami cek atau kantor pusat nanya, ini kok ada laporan? Oh ada Pak, ini di grup laporannya. Ada. Ya Pak, Yang ya Pak. bersangkutan Ya, memang Pak. Manual melaksanakan. aja Pak ya, sebentar Pak ya. Manual aja kalau yang tidak ada akun ya, yang belum terdaftar. Ya Ya. Pak, ya Pak, ya, ya. Ya itu aja. Siap. Terima kasih Pak infonya Pak. Yuk, sama-sama lanjut Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini terkait standar premises sisi luar. Nah, jadi rekan-rekan minta tolong ya terkait standarnya seperti ini stiker ya. Stiker kita sudah ada yang terbaru. Ya terbaru apa? Ya nomor kontak call centernya udah ganti. Ya, nih. Kemudian standarnya penampilannya pintu masuk di galeri ATM udah logo yang seperti ini. Nah, kalau kita stikernya belum sesuai standar seperti ini, foto laporkan, ya koordinasikan dengan supervisornya, Pak. Ya, di masing unit kerja ataupun ke unitnya biar dilaporkan ke cabang. Ya, tuh. Kemudian terkait lampu, nah ini masih banyak sering temuan lampu-lampu yang tidak menyala ya atau kondisinya mati, lampu-lampu pilon. Ya, tolong lampu yang seperti ini kalau memang diukurnya menjadi kendala, coba ingatkan lagi, laporkan lagi ke supervisor atau ke unitnya biar diteruskan lagi ke cabang ya untuk tindak lanjutnya. Yang penting kita terus mengingatkan Pak, lampu sepertinya perlu kita perbaiki Pak. Ini nanti takutnya kita jadi temuan oleh kantor pusat. Tidak apa-apa kita kasih saran, ingatkan lagi. Kan seperti itu. Selanjutnya ini terkait poster informasi ya. Mungkin saya ingin tanya Pak, di semua unit kerja kita
Stiker yang seperti ini apakah semuanya ada, Pak, di semua unit? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Ada, ya? Ada. Pak. Ada, Oke. Pak. Oke, ya, siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah, bagi uker yang belum, coba tanyakan lagi, Pak. Ya, tanya lagi ke bagian logistik atau rutang ya. Kita minta poster yang seperti ini yang sesuai standar. Ya, dan kami minta poster ini ya ketika jam layanan. Ya, ini kan jam layanan nih dari jam 7, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, tolong minta bantuannya PKPLK. Di masing-masing unit kerja jangan ada lagi temuan seperti ini, Pak. Nih, ya posternya malah ada di area galeri ATM, padahal ATM-nya normal. Jadi tidak boleh nih sembarangan nih harus disimpan. Ya, posternya diambil, simpan di lemari, entah di meja, di dalam lemari CS, ya, atau dimanapun. Yang penting disimpan, jangan terlihat oleh nasabah. Ya, ini seperti ini berantakan tidak boleh. Kemudian juga ini berantakan di atas ATM, ya, stok kertas di mana-mana berantakan, tidak rapi. Ditolong jangan sampai ukernya jadi temuan, kena screenshot, ya, melalui CCTV online, ya nanti rekan-rekan yang kena. Ya, kenapa PKPLK-nya tidak ada pedulian, kok tidak dirapikan? Padahal kondisi ATM ini normal. Kalau kondisi ATM kita tidak normal, wajar kita tempel. Tapi kalau dalam kondisi normal dan masih terlihat di galeri ATM, segera ambil simpan. Paham ya rekan-rekan ya? Tak tolong ini ya. Nih, ya. Ini terkait poster. Kemudian ini standar premises tadi sudah disampaikan bahwasanya stiker kita tolong dicek masing-masing pintu masuk dari ATM-nya apakah sudah terupdate atau belum. Kalau belum, segera lapor ya, segera lapor. Kemudian ini kalau bisa rekan-rekan menemukan kondisi ATM-nya tidak bisa narik ya, tidak bisa top up, tidak bisa transfer ya, dan sudah dilaporkan BG melalui Pak Satpamnya misalnya. Nah, tolong dibantu pasang stiker ini. Ya, mesin ini akan segera beroperasi. Tutupnya ya. Pasang stiker ini, jangan kita pasang stiker yang tulisan tangan. ATM tidak bisa narik, pakai tulisan tangan. Tempel, jangan. Harus sesuai poster ini ya Pak ya. Nah, jadi minta tolong terutama wilayah Jambi, ya, wilayah Kuala Tungkal dan sebagainya, daerah-daerah ujung, ya Bangko, jangan sampai di wilayahnya kita salah ya memasang poster informasi ya. Jadi poster informasi ini dipasang ketika mesinnya memang dalam kondisi tidak dapat digunakan. Kemudian onsite ya, onsite backdrop. Nah, jadi ini kemarin yang pernah kita share ke grup terkait temuan kan Will ya, galeri ATM yang kotor. Ya, jadi kami minta ini di sela-sela ini, sela-sela backdrop ini tolonglah Pak. Jangan sampai ada sawang ya, malah jadi rumah laba-laba. Tolonglah Pak. Ya, peduliannya pagi kita bersihkan, kita lap. Ini jangan banyak ada debu, dilap, ya dirapikan. Terus meja ini juga nih di dalam meja ini sering banyak struk transaksi ya oleh petugas BG. Kalau dikumpulkan di sini jangan. Tolong pindahkan, simpan aja ke gudang, jangan ditaruh di sini. Jadi lemari ini harus dalam kondisi kosong, bersih. Ya, ini peruntukannya untuk brosur. Ya, kemudian kaca AC, kalau memang AC tidak dingin, lapor. Ya, laporkan lagi. Ya, kenapa? Kami khawatir nanti ada kunjungan kanwil. Ya, karena kan nanti jadi evaluasi, jadi pelaporan. Kenapa? Karena kita tidak ada pelaporan, kita tidak ada pengaduan terkait kondisi AC yang tidak dingin. Ya, tolong di segera laporan kita pastikan AC-nya dingin. Begitu juga dengan di belakang
galeri ATM ini kan banyak UPS, ya, kabel-kabel. Nah, tolong dibersihkan, Pak. Saya yakin di masing-masing unit kerja mungkin ada yang jadi sarang tikus ya. Itu jangan sampai terjadi, Pak. Coba mulai hari ini kita bersihkan, kita rapikan. Ya, karena ini juga menjadi area pengecekan sewaktu-waktu oleh tim di channel Kanwil. Ya, ini sudah kami sampaikan. Kenapa? Biar rekan-rekan tidak jadi temuan. Kalau sudah kami sampaikan rekan-rekan tidak mau melaksanakan, artinya risiko tanggung sendiri rekan-rekan. Karena sudah kita sampaikan, area belakang galeri ATM ini, ya, itu juga harus kita bersihkan, kita sapu, kita pel. Ya, selanjutnya ini standar premises onsite sisi dalam. Nah, ini kalau untuk yang e-channelnya atau ATM-nya berada di dalam poker. Ya, ini contoh seperti di cabang ya. Nih, kalau rekan-rekan yang bertugas di cabang seperti Pramubakti, misalnya ya, tolong galeri ATM-nya di channelnya di lap ya. Ini terutama backdropnya nih, ya bagian ini di lap, kemudian monitornya, ya kondisi apa namanya ATM-nya harus bersih ya. Kemudian ini standar koper lama. Nah, ini untuk uker yang masih pakai standar cover yang lama itu enggak apa-apa ya. Tapi dengan catatan walaupun dalam kondisi lama ya tetap dijaga kita kebersihannya. Ya, sebenarnya ini harus diganti sebenarnya harus sudah yang terupdate ya. Tapi tugas kita adalah meskipun dia standar cover yang belakang ini ya, ya seperti ini yang model lama, ini yang model lama, ini yang model lama. Ya, yang paling penting tugas kita adalah menjaga kebersihannya. Ya, bersih dengan cara apa? Dilap. Ya, jangan sampai ketika ada kunjungan dari Kanwil dipegang misalnya di toel di sini, wah, dah, debunya tebal. Ya, itu jangan sampai terjadi. Kemudian stiker. Nah, tolong stiker di mesin ATM kalau sudah tidak layak atau hilang, ya segera lapor. Ya, kita laporkan ke mana? Ya, boleh laporkan ke Bapak SPO misalnya. Ya, kalau memang ini bisa ditindaklanjuti, kita lapor Pak di unit kami, misal di unit Bangko, misalkan stikernya lah ada lagi ini Pak. Ya Pak kan nanti takut menjadi temuan. Ini kami laporkan Pak kondisi stiker kita udah banyak yang rusak atau kebagian logistik ya, kita lapor. Ya, intinya yang belum sesuai tugas kita adalah melaporkan. Ya, biar apa? Biar nanti ada tindak lanjut, ada perbaikan. Ya, kalau kita biarkan, itu akan menjadi temuan. Nanti ditanya, kok PKPLK tidak ada pengecekan terkait kelengkapan di ATM, kok tidak peduli, ya, tuh jangan sampai itu terjadi. Jenis ATM ya jenis Wincore, NCR, Hyosung, standarnya seperti ini. Nah, kalau kita menemukan ATM kita ada stiker ini, ya stiker BRI tidak ada, stiker BZ tidak ada, segera lapor. Ya, intinya segera lapor kalau tidak ada. Jangan kita biarkan. Ya, ketika kita sudah lapor tapi belum ada perbaikan, ya udah, kita sudah melaporkan, bukti fotonya ada. Ya, ketika sewaktu-waktu ada pengecekan dari kantor pusat, kita ada bukti Pak, kami sudah melaporkan dan ini masih proses. Bilang aja ini masih proses, tidak lanjut Pak. Ya. Selanjutnya ini standarisasi penempatan stiker CRM. Ya, kalau untuk CRM sama stiker BRI ini harus tetap terlihat dan ada. Ya, nah ini problem UKO. Ya, ini biasanya sering temuan di unit. Kenapa? Karena stikernya masih ada logo BRI Agro atau BRI Syariah. Nah itu dua harus ganti itu Pak, harus update ya. Tidak pakai lagi itu. Ya, jadi kalau menemukan hal yang seperti ini di unit kerjanya, ya tolong segera lapor.
Ini juga standarnya. Ini sudah lama, tidak boleh. Kemudian ini juga ada sesuai standar lagi ya. Jadi segera ganti stiker tipe lama, harus menggunakan yang baru. Kemudian ini juga ID-nya tulis tangan. Ini tidak boleh Pak, tulis tangan. Kalau ada di unit kerjanya ATM yang seperti ini, itu kita juga laporkan. Nah, ini yang seperti kita sampaikan tadi, backdrop atau area belakang ATM itu kotor ya. Nih, jangan sampai terjadi yang seperti ini. Oke, selanjutnya kotak sampah tolong diperhatikan ya. Kalau ketika pulang dinas semua rekan-rekan sebelum pulang kotak sampah pastikan bersih tiap lantai, jangan sampai meninggalkan atau dibiarkan sampahnya. Apalagi ini hari Jumat, kebanyakan kami masih menemukan di lapangan PKPLK ketika jam hari Jumat sore udah langsung pulang, tidak bersih-bersih. Hati-hati itu Pak. Ya, kalau jadi pelaporan atau temuan AMBM, laporan ke kami, ya ketika kunjungan unit ini kotor, hati-hati, kami kasihkan surat, ya surat peringatan. Kemudian ini contoh temuan salah, ya, sudah kita bahas, payung tidak boleh, tongkat tidak boleh di tempat taruh di tempat payung. Ya, kami sudah sampai dengan Pak Sapam, tongkat jangan kalian letakkan di tempat payung, itu harus steril, isinya hanya payung. Ya, kemudian ini sudut-sudut jangan ada apa namanya ini sarang laba-laba ya. Ini yang seperti kita maksud tadi. Kaca tolong dibersihkan, lemari channel juga harus dibersihkan, tidak boleh ada ini ya. Belakang layar monitor juga harus dibersihkan. Toilet jangan lupa rekan-rekan. Toilet tolonglah dijaga kebersihan. Oke, itu saja rekan-rekan. Mungkin saya tidak lama ya Zoom kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ada Pak, saya Pak. Ya, boleh silakan Pak. Saya dari BRI Unit Lintas Kanca Batu Raja Pak. Ya, siap. Ya. Gimana Pak? Yang ingin saya tanyakan untuk pelaporan paginya Pak. Kadang saya sering diajak keluar oleh Kak unit UTS Pak dari habis doa. Itu juga nggak tiap hari, tapi kayak mana? Pulang ke Oh, kantornya udah jam 12 kadang-kadang Pak. Kayak mana Pak? solusinya adalah Bapak sebelum berangkat laporan dulu. Nah, sebelum berangkat artinya datang pagi-pagi ya. Artinya oh jam sekian aku sudah doa pagi nak berangkat dengan bos. Berarti aku laporannya harus pagi-pagi nih. Sebelum jam 7 tidak masalah Pak laporannya. Tidak masalah. Terus Aman. Ya, untuk laporan pagi. Jadi itu aja Pak kalau ya. sore, Hah? kalau sorenya Halo? Pak, kalau sorenya nggak Sorenya apa-apa gimana? malam Pak yang ya Kalau kadang sore, sampai gimana sore? kadang-kadang sampai habis maghrib kalau akhir bulan keluar tuh Pak nagih sama kayak unit UTS bawa mobil. Ya, tapi tidak setiap hari, Pak ya. Tidak setiap hari ya. Enggak, akhir bulan sering. Oh, oke. Case-nya akhir bulan, misalnya case-nya seperti itu, artinya laporkan manual, Pak. Kalau memang sudah lewat Oh jamnya. manual. Oke. Iya ya, makasih Pak. Ya, jangan sampai tidak ada laporan sama sekali, Pak ya. Iya Pak, terima Oke, kasih. sip. Terima kasih. Oke, cukup ya. Saya rasa rekan-rekan Zoom kita pagi hari ini. Terima kasih banyak. Tetap semangat dalam bertugas ya. Nanti kalau memang ada kendala japri aja saya Pak ya, saya respon nanti ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tolong link absennya diisi Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh dulu, Pak. Oh ya, foto ya. Oke Waalaikumsalam. ya, kamera tolong on cam 1 2 3 ya, sekali lagi 1 2 3